Kau tahu anime Wotakoi? Ya kayaknya aku mulai berpikir kalau anime ini yang bakal kubahas ini bakal jauh lebih bagus dari anime Wotakoi itu. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan di Jepangan lainnya. Jadi, seperti biasa, hari ini aku akan membahas anime. Hari ini anime yang mau aku bahas itu anime romance, yang ceritanya itu ada di sekitaran kantoran, yang hubungan romansnya itu lucu banget dan wholesome. Ini dia, Senpai ga Uzai Kohai no Hanashi. Jadi, sebenarnya anime ini bercerita tentang kumpulan pekerja yang lagi mau demo minta kenaikan upah. Enggak, ini salah segmen. Ini bukan berita lokal, tapi ini Wibu Lokal, sorry. Ya, kita kembali lagi ke Wibu Lokal, bukan ke berita lokal, karena aku nggak mau ngebahas tentang kenaikan upah buruh. Jadi, sebenarnya anime ini bercerita tentang seorang junior yang bekerja di tempat kerja. Ya dong, di tempat kerja pasti. Dan dia bernama Futaba. Seperti yang kita tahu, bekerja di company itu, khususnya company di Jepang, itu sangat-sangat bikin stres. Ya, intinya stressful banget lah. Ditambah lagi, dengan kelakuannya senpainya Futaba atau seniornya Futaba yang bernama Takeda. Yang dia bener-bener annoying parah. Aku juga nggak yakin kau punya pengalaman bekerja, jadi aku yakin kau nggak paham dengan apa yang kuomongkan tentang pekerjaan. Kayak pekerjaan yang bikin stressful, yang biasanya bikin stres terus ujung-ujungnya kau rasanya malas ngapa-ngapain, bahkan makan aja malas. Hashtag relatable. Fuck, alay banget anjir. Ada beberapa alasan kenapa senpainya annoying. Pertama, badannya besar. Ya, senpainya itu besar dan suaranya juga nyaring. Terus dia memperlakukan Futaba seperti anak kecil karena Futaba ini pendek. Ya, Igarashi Futaba ini pendek. Ya, meskipun begitu, di anime ini kelihatan banget kalau misalnya lama-lama Igarashi nanti bakal suka ke Takeda Senpai. Dan juga sebenarnya kisah-kisah romansnya juga nggak berputar di sekitaran Igarashi dan Takeda, tapi ke teman-teman kantornya yang lain, ada kayak Sakurai dan Kazama. Kalau misalnya ada yang bilang Senpai ga Uzai itu terinspirasi dari Wotakoi, itu bisa jadi karena autor dari Senpai ga Uzai ini pernah bekerja buat anime Wotakoi. Dan kalau nggak salah ingat, aku pernah lihat dia ikut terlibat dalam produksinya komik Wotakoi. Kita langsung ke ceritanya aja lah, biar enak dibahasnya. Terus, apa yang bikin aku bilang anime ini sedikit lebih baik dari Wotakoi? Atau tadi aku bilang lebih bagus dari Wotakoi? Pertanyaannya adalah, kenapa aku membandingkan Wotakoi sama Senpai ga Uzai Kohai no Hanashi ini? Karena ya, mereka sama-sama romance, terus kejadiannya di kantor, terus ada komedinya juga. Kalau mau dibandingkan secara premis, mereka sebenarnya agak mirip. Bahkan ya, mirip banget kalau aku kasih tahu. Yang membedakan di sini, sebagian besar ceritanya itu berfokus ke Igarashi dan Takeda. Mereka berdua itu kebetulan terikat karena memiliki pekerjaan yang sama, dan mereka nggak terikat karena punya hobi yang sama. Jadi ceritanya kerasa lebih genuine aja bagiku. Ya, kerasa genuine aja gitu menurutku, karena pasangan atau calon pasangan itu nggak mesti punya hobi yang sama buat mempersatukan mereka. Mungkin karena ada di tempat yang sama itu bisa mempersatukan. Hobi belum tentu mempersatukan. Ada yang pacarnya K-popers, yang satunya wibu, yang dimana dua-duanya kadang-kadang berperang gitu. Tapi mereka tentram aja kan, karena mungkin mereka ada di sekolah yang sama, atau di kantor yang sama, atau di komunitas yang mirip-mirip mungkin. Aku bakal ngasih tahu kau. Begitu aku nonton anime ini, rasanya semua capekku tuh hilang. Begitu rasa capek mikirkan tugas akhir, rasa capek bikin video di clean sound itu sedikit hilang. Karena animenya bener-bener heartwarming dan lucu. Ini anime bisa bener-bener jadi mood buster buat orang-orang yang agak stres. Melihat percakapan dan bagaimana sikap Igarashi ke seniornya dan sebaliknya, itu bener-bener bikin aku investasi hati ke mereka. Karena interaksi dari setiap karakter di sana itu menarik dan bener-bener wholesome aja gitu. Karena gini, aku bakal kasih tahu kunci dari anime romance yang sesungguhnya. Kuncinya itu adalah interaksi dari dua karakter itu. Karakter itu bakal dibuat menarik dan gak cuma sekedar percakapan kosong yang gak ada artinya. Kalau kau nggak percaya sama aku bakal kasih contohnya. Contohnya yang pertama itu ada Bunny Girl Senpai. Kau lihat itu interaksi antara dua karakter itu. Terus ada Takagi sama Nishikata. Kau lihat itu Takagi-san bagaimana interaksinya. Terus ada Domekano. Kau lihat itu bagaimana interaksi dari setiap orang yang ada di sana. 2 orang atau lebih, 3 lah ya. Seberapa mind blowingnya interaksi domestik Nakanojo. Terus ada Tsukigaki Rei. Terus ada yang terakhir Kaguya sama Love is War. Terus ada lagi deh aku tambahin satu,
Kanojo Karishimas. Itu kau lihat bagaimana interaksi dari setiap karakter itu bakal bagus. Itu ciri-ciri romance yang bakal jadi bagus dan bakal jadi keren aja gitu. Kuncinya itu interaksi dari karakter. Ya mungkin kau bisa pikirkan contoh-contoh lain dan kau perhatikanlah bagaimana interaksi karakternya. Kalau ngomongin komedi di anime ini, sebenarnya ada beberapa yang bagus dan ada beberapa juga yang gak bagus-bagus amat. Contohnya yang gak bagus itu ada di bagian komedi kodian, kayak misalnya Igarashi yang badannya kecil itu bersikap kekanak-kanakan dan dia tsundere gitu. Dia mau pesan makanan kids meal yang hadiahnya mainan, tapi karena dia aku dewasa, aku gak mau, dia nolak. Itu komedi yang menurutku kodian dan biasa aja. Itu kayaknya ada di mana-mana juga. Contoh lain itu ada ya komedi tsundere yang menunjukkan keseruan dalam rumah tangga atau KDRT disingkatnya. Di mana Futaba beberapa kali mukul teman kantornya karena lagi fotoin Futaba dan sebagainya. Intinya komedi kodian tsundere yang KDRT. Maksudnya keseruan dalam rumah tangga ya. Ada lagi misalnya komedi yang membandingkan ukuran dada. Sebenarnya ini sangat-sangat kodian seperti dua komedi yang gue sebutkan barusan. Tapi waktu itu aku bener-bener ketawa. Jokes ukuran dada yang ada di kereta itu bener-bener bikin aku ketawa. Itu bener-bener kodian. Aku sudah tahu bagian lucunya ada di mana, tapi aku masih tetap ketawa. Aku nggak ngerti sama otakku sendiri. I'm dying inside. Selanjutnya kita bahas sedikit animasinya. Untuk animasi, jujur, aku sangat suka dengan animasi yang ada di anime ini. Dan itu kenapa aku bilang kalau anime ini sedikit lebih baik dari Wotakoi. Enggak deh, aku nggak bilang kayak gitu. Aku bilangnya anime ini lebih baik dari Wotakoi. Untuk animasinya kelihatan bagus banget. Memang terkesan sederhana kayak anime-anime slice of life pada umumnya, tapi yang benar-benar menonjol di sini adalah ekspresi dari karakternya, terutama Futaba, Igarashi. Contohnya beberapa ekspresi Igarashi yang malu, marah, ketawa dan sebagainya. Itu kegambar dengan sangat-sangat bagus dan gak monoton sama sekali. Abe Shigemitsu benar-benar bekerja dengan baik untuk desain karakternya. Berkat dia, kita bisa ngelihat bagaimana karakternya Igarashi dan bagaimana ekspresinya ke Igarashi dan masing-masing karakter lainnya. Yang perlu kau tahu adalah, yang pasti untuk menganimasikan dan mewarnai ekspresi muka itu sangat-sangat sulit dan butuh detail yang cukup banyak. Dengan desain karakter yang on point, dia bisa mempermudah pekerjaan animator. Dan karena dia bisa mempermudah pekerjaan animator, dan itulah hasilnya, ekspresi-ekspresi lucu Igarashi. Desain karakter Futaba emang juga cakep pada dasarnya. Dia punya taring, itu jadi kesan yang childish, tapi ada sunderenya, jadi itu kelihatan mantap gitu. Selain itu, kau mau tahu lagi nggak apa yang susah dari mengekspresikan animasi? Yang susah itu adalah beli merch Wibu lokal. Kalau nggak percaya, cobain. Coba kau beli, kau bisa nggak? Susah kan? Susah. Kalau kau nggak mau kesusahan, kau bisa cari tuh di bit.ly/toko CS. Buktikan ke aku kalau beli merch Wibu lokal itu nggak susah. Pakai, beli, mantap. Kalau ada yang bilang merch Wibu lokal terlalu mencolok, aku nggak tahu warna hitam itu mencolok bagian mananya, cuma nice try lah. Bagian animasi yang bener-bener ku apresiasi itu ada di bagian opening. Semua adegan dari stop motion pakai kostum Santa, gerakan-gerakan kamera yang dinamis, sampai joget-jogetnya itu juga. Aku nggak mau bilang ini, tapi itu adalah salah satu opening yang paling ku suka yang ada di season ini. Selain openingnya komisan pastinya. Yang aku suka dari animasi di openingnya itu dari ekspresi setiap karakter yang transisinya bagus-bagus. Terutama ekspresinya Igarashi yang dia mainkan taring kayak gini, itu lucu banget. Dan gerakan kameranya sampai waktu joget didorong-dorong itu mantap, sumpah. Kau lihat opening animasinya, kalau kau nggak terpukau sama itu, aku nggak tahu kau hidup di dunia apa dan kau makan apa selama ini dan apa yang kau tonton selama ini. Mungkin ada yang salah dengan matamu, tapi coba kalau kau bilang itu jelek, mungkin betul matamu bermasalah. Terus yang mau ku bahas lagi itu karakter. Tapi sebelum itu aku mau terima kasih buat kau yang nonton sejauh ini dan gak nonton setengah-setengah dan nanti gak dapat poinnya terus dibilang aku nge-hate anime Wotakoi atau apapun itu. Aku agak malas gitu menghadapi orang yang malas mikir, tapi ya aku mengapresiasi anime ini dan anime ini layak mendapatkan tempat yang bagus. Kita kembali lagi. Untuk karakter, aku bener-bener sangat suka dengan 4 karakter. Nggak ganjil kan, jadi 4. Yang pertama itu ada Igarashi yang badannya kecil banget tapi kepalanya kayak batu. Maksudnya kepala batu tuh dia dari kecil, dia masuk SMP sudah kepikiran buat jadi mandiri, hidup sendiri untuk membuktikan kalau dia itu bukan anak kecil meskipun badannya nggak tinggi-tinggi amat. Ya nggak masalah. Ini mungkin cuma kepalaku yang overthinking, tapi aku berpikir Igarashi dengan desain karakternya itu emang sengaja
dibikin kecil. Dengan tujuan selain buat tujuan komedi, tujuan lainnya itu adalah untuk menggambarkan Igarashi yang selama ini berjuang agar dia bisa diperhitungkan dan gak dianggap remeh sama orang lain karena dia kecil. Maksudnya kecil itu kayak anak kecil ya, jangan tersinggung. Igarashi berusaha untuk melawan dan bekerja dengan keras untuk membuktikan kalau dia itu dewasa dan dia itu bisa mandiri. Gak mungkin lah kayak gitulah, itu cuma overthinking doang pasti. Tapi kalau beneran kayak gitu gimana? Enggak lah, itu overthinking doang pasti. Overthinking. Tadinya aku yakin kalau sebenarnya aku itu overthinking, tapi sayangnya semua yang kuomongin tadi tuh kelihatan ada di episode 4. Ketika dia lagi ngerawat senpai-nya yang lagi sakit. Di sana dia benar-benar menunjukkan kalau dia adalah sosok yang bisa diandalkan dan sosok yang benar-benar dewasa. Dia bukan anak kecil lagi. Dan itu yang bikin aku kagum sama anime ini. Mereka bisa mengubah desain karakter itu menjadi cerita. Jadi nggak cuma sekedar imut-imutan doang, tapi ada isinya gitu. Nggak kayak anime-anime lain. Haha, harem imut, ngikutin main karakter kemana-mana, bikin toko kosmetik, terus mereka terlibat assassination. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Terus yang kusuka lagi itu jelas Takeda, penggambaran Takeda sebagai beruang dan Igarashi sebagai kucing itu kelihatan lucu aja gitu. Jadi aku suka. Terus yang aku suka lagi dari Takeda itu bagaimana dia berinteraksi dengan Igarashi. Igarashi yang ingin mandiri, tapi Takedanya memperlakukan memperlakukan Igarashi seperti anak kecil yang kelihatan kayak butuh bantuan. Jadi bertolak belakang, tapi itu seiring episode bakal hilang. Percaya sama aku, karena itu namanya development karakter. Bakal hilang gak sih? Ya lihat aja lah nanti. Baca mangganya kalau mau. Aku udah beli dan aku nggak nyesal. Dan dua sisanya yang kusuka itu Sakurai dan Kazama. Mereka bener-bener supporting karakter, tapi interaksi mereka itu lucu-lucu gemas gimana gitu. Lucu-lucu gemas gitu. Rasanya pengen ku bejek-bejek gitu layar PC, layar laptopku tuh rasanya mau ku remek-remek, mau ku makan gitu. Mereka lucu aja, makanya aku suka. Sebenarnya biar nggak, tadi kan udah genap, ada honorable mention lah biar nggak ganjil. Itu aku suka Natsumi, tapi karena aku nggak suka ganjil ya, jadi aku sebutkan 4 aja lah. Kenapa suka Natsumi? Tan, color paletnya hitam kuning gitu, cocok banget, dia kelihatan stylish. Ya mantap lah, pokoknya karakter paling cakep Natsumi lah. Kok ngeliatin apa? Dan kesimpulannya adalah gak usah mikir, gak usah banyak bacot, gak usah banyak tingkah, nonton anime ini. Nonton anime ini, aku yakin kau bakal suka. Percaya sama aku. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Nanti kalau mau ngebahas anime ini secara lebih mendalam, datang ke live stream Clean Sound live hari Minggu jam 8 WIB. Tenang aja, aku bakal ada itu live stream di sana. Kita ngebahas juga di itu, kau nyalakan makanya itu Clean Sound Live. Kau subscribe juga tuh, nyalakan loncengnya. Clean Sound juga, subscribe juga Clean Sound Studio kalau kau mau dapat video Wibu Lokal yang lain, biar notif yang muncul gitu di HP-mu. Kau follow Instagramku juga di @admin_yami dan editorku juga. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih para Indo Gamers. Stay clean and sound.